rumah tangga dalam kelompok 10 sampai dengan 20% terendah kesejahteraannya. Nah, dalam desil 2 ini akan mendapatkan bantuan seperti bantuan panganan tunai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya PDP Irsan Cita Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentunya masih dalam keadaan sehat-sehat. Saya doakan dipermudahkan rezekinya dan kesehatannya. Semoga terus bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan seperti biasanya. Baik semuanya, pada video yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas masalah bagaimana alur ataupun jalur masuk ke dalam DTKS. Nah, di mana DTKS merupakan salah satu pintu awal untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, seperti yang di video ini, di sini ya, saya sudah menjelaskannya pada beberapa hari yang lalu. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang masalah ketika sudah mendaftar di DTKS namun masih juga belum mendapatkan bantuan. Nah, itu karena apa? Nah, simak terus videonya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya teman-teman semuanya tidak bingung dan salah-salah menanggapi dari isi dari video ini. Namun sebelumnya saya tetap mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini. Yang belum subscribe ya, bagi yang menemukan channel ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Yang sudah mensubscribe channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mensubscribe, yang mendukung terus channel ini, semoga channel ini cepat berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang bantuan sosial kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, mungkin dari sebagian kalian telah mengetahui bahwasanya syarat untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, BPNT, KIS dan KIP dan lain sebagainya, pemerintah itu merujuk kepada DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun masih banyak informasi yang membingungkan dan bahkan pro kontra ya terhadap DTKS. Nah, contohnya banyak yang menanyakan, saya sudah masuk ke dalam DTKS, data saya sudah ada di dalam DTKS, namun kok belum mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, banyak ya kan, bahkan mungkin teman-teman sendiri juga bertanya-tanya, saya juga sudah terdaftar tapi belum mendapat, ketika ada bantuan yang mendapatkan orang lain. Nah, kenapa saya tidak mendapatkan bantuan? Nah, baik, di sini akan kita jelaskan kenapa sudah terdaftar di dalam DTKS namun belum mendapatkan bantuan. Baik, yang pertama, alasan pertama ketika data Anda sudah masuk ke dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan, yang pertama adalah tingkat kemiskinan di suatu daerah itu berbeda-beda. Nah, itu merupakan salah satu faktor, mungkin salah satu Anda tidak bisa Anda belum mendapatkan bantuan karena setiap daerah di Indonesia ini tingkat kemiskinannya itu berbeda-beda. Kemudian alasan yang kedua adalah persediaan kuota dalam bantuan sosial itu terbatas. Nah, itu teman-teman, jadi kuota yang disediakan itu terbatas, makanya mungkin belum kesempatan Anda mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, pengelompokan rumah tangga di dalam basis data terpadu itu ada tingkatannya ya, bertingkat. Itu ada tingkatannya yang disebut dengan desil ya, yang disebut dengan desil. Desil ini disebut sebagai, kalau kita artikan adalah tingkat kesejahteraan keluarga miskin ya, ataupun persentase tingkat kemiskinan di dalam keluarga, seperti itu. Nah, pengelompokan rumah tangga dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah desil 1, di mana
kelompok rumah tangga miskin 10% paling rendah tingkat kemiskinannya, teman-teman. Dan di desil 1 ini ya, kategori yang masuk ke dalam desil 1 ini mendapatkan bantuan seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan Indonesia Pintar, dan bantuan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini masuk ke dalam kategori desil 1. Selanjutnya adalah desil 2, di mana rumah tangga dalam kelompok 10 sampai dengan 20% terendah kesejahteraannya. Nah, dalam desil 2 ini akan mendapatkan bantuan seperti bantuan pangan non tunai yang disebut dengan BPNT, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan ketiga terakhir Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini kategori masuk ke dalam desil 2 yang mendapatkan bantuan BPNT, bantuan KIP, dan bantuan KIS. Nah, gitu teman-teman ya. Ini masuk ke dalam rumah tangga yang masuk ke dalam desil 2. Kemudian selanjutnya desil 3. Desil 3 yaitu rumah tangga dalam kategori 20 sampai dengan 30% terendah tingkat kesejahteraannya. Nah, di mana di dalam desil 3 ini, yang masuk ke dalam desil 3 ini yang mendapatkan bantuan yaitu seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar dan bantuan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini kategori rumah tangga yang masuk ke dalam desil 3 yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang selanjutnya itu desil 4. Nah, di dalam desil 4 ini tingkat kesejahteraan rumah tangganya itu paling tertinggi ya, yang paling tinggi, dan seterusnya ya, desil 4 dan seterusnya itu tingkat kesejahteraan rumah tangganya itu tertinggi gitu. Di dalam kategori desil 4 ini hanya mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Yang masuk ke dalam desil 4 ini hanya mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat karena tingkat kesejahteraannya sudah tinggi. Nah, jadi begitu teman-teman, kenapa mungkin datanya sudah masuk ke dalam DTKS namun belum menerima bantuan PKH ataupun BPNT. Jadi karena itu ya, yang pertama itu tingkat kemiskinan di suatu daerah berbeda-beda, dan kemungkinan besar itu adalah dikarenakan data rumah tangga teman-teman semuanya itu masuk ke dalam salah satu desil yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau tidak desil pertama, itu desil kedua, ketiga, ataupun keempat. Yang bagi teman-teman rumah tangganya itu yang mendapatkan hanya bantuan Kartu Indonesia Sehat, nah, itu masuk ke dalam desil 4. Yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Indonesia Pintar itu masuk ke dalam desil 3 ya, desil 3. Yang mendapatkan bantuan sembako ya, BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian dapat kartu KIS, kemudian kartu KIP, itu masuk ke dalam desil 2. Nah, yang mendapatkan bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan KIP dan KIS dan tunjangan lainnya itu masuk ke dalam kategori desil 1, yang dimana tingkat kesejahteraan rumah tangganya itu paling terendah teman-teman ya, paling terendah. Nah, begitu, semoga bisa dipahami ya, sudah dijelaskan kenapa data teman-teman sudah masuk ke dalam DTKS namun belum mendapatkan bantuan ataupun hanya mendapatkan bantuan KIS ataupun KIP saja, seperti itu ya. Semoga dipahami ya. Cukup sekian informasinya. Kalau video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk di-share kepada orang lain ya, sebanyak-banyaknya di-share di media sosial kalian supaya saudara-saudara kita yang lainnya juga mengetahui informasi ini ya, sehingga mereka juga tidak bingung ya kenapa setelah masuk ke dalam DTKS belum juga mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, cukup sampai di sini videonya. Sekali lagi yang baru melihat channel ini ya, saya mengajak teman-teman untuk like dan subscribe channel ini ya. Bagi yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Jangan lupa
tekan tombol like-nya ya, dan di-share juga kepada orang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya yang selanjutnya.